setiap warga yang mudik, ya, yang pulang kampung ke Luwu Utara, meskipun dia memenuhi persyaratan yang kita tetapkan, antara lain dia dapat menunjukkan surat identitas diri, kemudian menunjukkan surat keterangan sehat, minimal hasil rapid, ya. Kalaupun ada di bawah itu, tetap dia ditetapkan sebagai orang tanpa gejala pelaku perjalanan. Artinya, kalau ditetapkan sebagai OTG-PP, berarti dia harus mengikuti protokol, ya. Dia harus mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan. Dalam hal ini harus melaksanakan karantina. Harapan kita dilakukan di karantina rumah sebisa mungkin. Dan kalau memang tidak memungkinkan, maka kita akan bawa ke karantina, rumah karantina desa, gitu ya, yang ditetapkan oleh desa. Nah, sehubungan dengan itu, saya meminta bahwa setiap desa tidak ada alasan itu harus menunjuk atau menetapkan dengan SK rumah karantina mandiri di masing-masing desa, khusus yang belum ya, karena sebagian besar tadi sudah. Nah, kalau terkait dengan pemanfaatan sekolah, saya kira sudah jelas. Tidak ada yang menganulir kebijakan itu kecuali pimpinan. Ya, jadi tidak ada yang dapat menganulir. Nanti tinggal dibuatkan notulennya, ditembuskan ke dinas kesehatan. Karena saya kemarin dengan dinas kesehatan juga, dinas pendidikan. Kemarin itu kami meninjau 2 sekolah untuk rumah isolasi, ya, di 2 desa yang berbeda. Artinya tidak mungkin kebijakan level atas itu dimentahkan oleh di level bawahnya, di bawahnya. Jadi jelas ya, nanti kalau ada itu dikasih tahu bahwa sudah ada ini dari pimpinan. Karena tidak usah khawatir, tempat karantina itu kan nantinya juga akan dibersihkan. Ya, pasti disterilkan, apalagi memang itu yang paling memungkinkan, terutama dari kelayakan. Ya, kemudian yang kedua itu ada tersedia sanitasinya, ada toilet, karena rata-rata sekolah kita alhamdulillah belum semua mungkin, tapi sudah memenuhi syarat sekolah sehat, artinya sudah memiliki toilet, tempat mandi begitu ya, yang bisa digunakan sebagai tempat mandi yang layak. Nah, kemudian memang dalam konteks itu nggak boleh ditinggalkan sendiri, rumah karantina itu ada penanggung jawabnya. Nah, itulah yang kita harapkan nanti akan ditunjuk melalui SK di desa, pemerintah desa untuk menunjuk siapa penanggung jawab rumah karantina. Bisa diambil dari tim relawan desa lawan COVID-19. Karena dalam tim relawan desa COVID-19 itu kan melibatkan seluruh elemen yang ada di desa. Mulai dari kepala desa, BPD, semua tokoh, sampai pemuda dan masyarakat. Silakan. Itu bisa dibiayai, sangat jelas tadi juga Pak Kadis PMD sampaikan, di Juknis juga begitu. Itu bisa dibiayai dari dana desa. Nah, kalau kita hitung, kalau kita pakai angka minimal, sebenarnya cukup signifikan dana desa kita yang dapat digunakan. Intinya jangan berpikir lagi, ya. Sekarang ini seluruh sumber daya kita, apalagi saya sudah tanda tangani untuk penetapan status keadaan tertentu tanggap darurat bencana non alam, ya. Jadi status kita sudah tanggap darurat. Saya sudah sampaikan dari sejak awal di pembukaan tadi bahwa dengan status tanggap darurat artinya seluruh potensi yang kita miliki itu sudah harus diarahkan untuk penanganan pandemi COVID-19. Jadi jangan berpikir ini kalau kita disiplin, intinya disiplin ini pendek. Tapi kalau tidak, masyarakat kita tidak disiplin, sebagus apapun kebijakan yang kita ambil, tapi masyarakatnya tidak disiplin, itu bisa memperpanjang masa pandemi. Dan artinya apa? Anggaran kita itu bisa direalokasi berulang kali sesuai dengan kondisi. Ya, terus untuk mengedukasi masyarakat, menghimbau masyarakat. Reso patemang ini memang tidak bisa, karena ini kan kita sudah terbiasa, masyarakat kita ini sudah terbiasa guyup, biasa sama-sama. Saya tahu, berikan pemahaman, tidak ada satupun dari kita ini yang tidak merindukan teman-teman kita, merindukan kemeriahan Ramadan, merindukan sholat jamaah di masjid,
merindukan sholat taraweh, merindukan buka puasa, kita semua merindukan itu. Tapi jangan sampai kerinduan itu berbuah malapetaka, berbuah bencana yang jauh lebih besar. Ya, karena keselamatan itu adalah di atas segalanya. Kalau bagi yang muslim disebutkan di dalam satu hadis bahwa ya lebih baik dunia ini rusak ya daripada mencelakakan seorang muslim. Ya, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian untuk lokasi pemakaman tadi sudah disampaikan. Ini skenario terburuk memang kita diperintahkan untuk siapkan. Sudah kita siapkan, alhamdulillah. Tadi siang saya dikonfirmasi sudah selesai rapat di salah satu kecamatan. Tadi sudah saya sebut kecamatannya dan lokasinya sudah disiapkan. Tapi itu mudah-mudahan tidak kita gunakan. Tapi tetap harus disiapkan protokolnya begitu. Jadi kita sudah siapkan lokasinya. Kita akan segera antisipasi karena masalahnya gini, sekarang ditetapkan PDP, sekalipun katakan terjadi sesuatu, tetap harus protokol penanganan jenazahnya protokol COVID, gitu ya. Nah, walaupun hasil tesnya nanti keluar negatif, ya, tapi kan belum keluar itu ya dia harus protokol COVID. Kita antisipasi semua itu dan alhamdulillah sudah ada, ya. Nanti kemudian dikomunikasikan dengan Satpol PP dan P2K UKM untuk diatur, termasuk juga pasar reguler kita ini sudah harus diatur jam kerja, jam operasionalnya. Kalau kemarin masih kita kasih sampai jam 4, nah mungkin ini sudah harus dikurangi. Kemudian jenis-jenis ya dagangannya juga sudah kita harus selektif. Yang sifatnya tidak bukan pokok, kebutuhan pokok itu kemudian mungkin kita pertimbangkan, kalaupun dia buka itu jam tertentu saja, katakanlah pagi sampai jam 12 ya. Tapi ada yang sendiri itu kita tidak izinkan lagi seperti cakar. Saya mohon maaf itu kita tidak izinkan karena kita tidak tahu barangnya dari luar higienis atau tidak, itu satu. Kemudian terkontaminasi atau tidak, itu kita tidak lagi. Kemudian yang di pinggir-pinggir jalan, pedagang-pedagang pinggir jalan ini dan notulensi kita itu tidak ada lagi yang yang di pinggir jalan itu. Nah, kemudian nah ini kan sudah ada beberapa ustaz. Saya kira ini momentum kita untuk introspeksi. Ya, ini bukan persoalan saya gitu. Ini bukan persoalan seseorang saja, tapi ini kita harus berpikir tentang kita. Kita harus berpikir tentang orang banyak.